Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas materi terkait Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, perkenalkan nama saya Nurjani Alhuda, selanjutnya Setia Rahmadini, Marjorie Nesa Igoy, Muhammad Alkoitri Haryadi, dan Ahmad Fahri. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berarti bahwa Pancasila menjadi pedoman utama dalam membangun, mengarahkan, dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Paradigma ini berfungsi sebagai kerangka nilai moral dan dasar untuk mencapai tujuan bersama dalam keberagaman bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai rujukan untuk menciptakan harmoni, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan di tengah masyarakat yang menjemur. Oke, kita masuk penjelasan mendetail. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai landasan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila memberikan panduan moral yang mengutamakan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Kesetaraan sosial. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling membantu dan menghormati sehingga mencipta hubungan yang harmonis dan adil di tengah masyarakat. Penerapan nilai Pancasila, misalnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai dan beretika. 2. Kehidupan berbangsa. Persatuan dalam keberagaman. Pancasila menjadi dasar untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa. Sila Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya rasa cinta tanah air dan solidaritas kebangsaan. Nasionalisme yang berkeadilan. Kehidupan berbangsa diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memastikan keadaan sosial bagi semua warga negara. Memupuk identitas bangsa. Pancasila membantu menjaga identitas bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang seringkali mengikis nilai-nilai lokal. Yang ketiga, kehidupan bernegara. Landasan dalam berpemerintahan. Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Contohnya, sila keempat mendorong pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Pengelolaan negara yang adil. Sila kelima memastikan bahwa pembangunan nasional dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyat tanpa diskriminasi dan bertujuan menciptakan keadilan sosial. Konstitusi yang berbasis Pancasila, setiap undang-undang, kebijakan, dan keputusan negara harus melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan moral bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral, etika, dan filosofis dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Adapun penjelasan lebih rinci tentang masing-masing sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam segala menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Setiap sila dalam Pancasila memberikan arah dan pedoman agar IPTEK dikembangkan secara bertanggung jawab, beretika, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma, Indonesia dapat memastikan bahwa kemajuan IPTEK sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polexosbud Hankam mengacu pada peran
Pancasila sebagai dasar, arah, dan pedoman dalam pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Paradigma ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menjamin tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Makna Pancasila sebagai paradigma. Pancasila menjadi paradigma artinya nilai-nilai Pancasila menjadi dasar, tolak ukur, dan arah pembangunan nasional di setiap aspek kehidupan, seperti dalam aspek politik. Sistem politik harus berdasarkan demokrasi Pancasila yang menempatkan musyawarah dan keadilan sebagai landasan utama. Ekonomi. Perekonomian harus mendukung kesejahteraan rakyat secara merata dan adil. Lalu sosial budaya. Penguatan nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan pelestarian budaya bangsa. Hankam atau pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa atau pertahanan semesta. Jadi dalam Polek Sosbud Hankam ini menjadi fondasi yang memadukan berbagai sektor pembangunan nasional dalam kerangka keadilan, kesejahteraan, dan persatuan. Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi tantangan internal maupun eksternal, sambil tetap menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi dasar, arah, dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Paradigma ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual, moral, dan berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembangunan nasional bertujuan untuk menjaga seluruh persatuan, keamanan, dan keutuhan wilayah negara. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berkontribusi pada perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan global melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada harmoni internasional. Hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mengandung konsekuensi bahwa setiap langkah pembangunan harus berdasarkan pada nilai-nilai yang berkandungan dalam sila-sila Pancasila. Kesimpulan, dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, Indonesia berupaya menciptakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada aspek material tetapi juga pada nilai-nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan. Ini memastikan bahwa pembangunan nasional dapat memberikan manfaat adil, merata, dan melanjutkan sebagai seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam membimbing arah reformasi di berbagai aspek kehidupan bangsa. Berikut adalah beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, reformasi atas sistem politik. Reformasi dalam sistem politik bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Langkah-langkah reformasi mencakup perubahan dalam struktur dan mekanisme politik seperti desentralisasi kekuasaan, reformasi pemilu, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Nah, sebagai contoh implementasi pemilihan langsung untuk presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif merupakan salah satu bentuk nyata dari reformasi kehidupan politik. Reformasi kehidupan politik berfokus pada peningkatan kualitas interaksi politik dalam penguatan budaya politik yang sehat. Ini termasuk penghapusan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta promo nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas pejabat publik menjadi sangat penting. Begitu pula perlindungan hak-hak politik warga. Ketiga, kita masuk ke reformasi ekonomi.
Selanjutnya, reformasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata dengan fokus pada pengurangan kesenjangan sosial, ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Beberapa langkah konkret dalam reformasi ekonomi mencakup deregulasi, privatisasi, dan pembenahan kebijakan ekonomi, termasuk memberikan akses lebih luas kepada mikro usaha, menengah, dan kecil, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan yang keempat, ada reformasi hukum. Terakhir, reformasi hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, independen, dan tegak di atas prinsip-prinsip keadilan. Langkah-langkah ini mencakup pembaruan peraturan undang-undangan, perbaikan institusi penegak hukum, dan penegakan supremasi hukum, seperti contoh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita sebut biasanya dengan KPK. Dan reformasi peradilan adalah langkah-langkah nyata yang telah dilakukan dalam upaya ini. Nah, kesimpulannya, Pancasila sebagai paradigma reformasi menekankan pentingnya nilai-nilai dasar bangsa dalam membimbing arah perubahan dan pembaruan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, kita berharap reformasi dapat menciptakan Indonesia lebih adil, makmur, dan demokratis. Sekian tadi adalah hasil presentasi kami. Jikalau teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya di kolom komentar ya. Nah, jika sudah, saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih.